Setidaknya di dalam sebuah media pembelajaran 3 bagian ini itu seharusnya ada. Ada yang dikatakan domain representation, ya. Jadi apa yang ingin diajarkan, what to teach, ya. Kemudian ada teaching strategy, ya, how to teach, bagaimana cara mengajarkan, atau secara umum di sini bisa dikategorikan pedagogi, ya. Jadi pedagoginya itu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, dimensi yang secara umum yang ketiga adalah student model. Ya, student model ini adalah sebuah komponen atau dimensi yang memodelkan atau mengcapture pengetahuan peserta belajar atau siswa atau mahasiswa, ya. Jadi student model ini, ya, jadi men-track learning progress umumnya, ya, men-track learning progress penggunanya supaya sistem itu mengetahui apa yang sudah diketahui oleh peserta belajar tersebut. Nah, semuanya ini, jadi ketika berbicara intelligent tutoring system, pastinya di benak Anda adalah sebuah sistem yang high end, ya. Jadi sistem ini adalah sistem yang high end karena menggunakan internet dan juga sebuah sistem cerdas seperti itu. Oke. Jadi secara umum seperti ini, ya. Saya kira ketika kita ingin mengajar, kita juga pasti berpikir, ya, apa yang mau diajarkan. Ya, berarti ini berkaitan dengan kontennya apa, strateginya seperti apa. Nah, misalkan malam ini saya memilih modelnya lecturing, ya, sehingga strateginya adalah lecturing misalkan. Kemudian apa yang student modelnya itu adalah bagaimana pengetahuan siswa, atau boleh juga terkait dengan prior knowledge. Tadi saya sudah menanyakan secara umum, ada yang sudah pernah mendengar istilah ini atau baru, istilah ini baru bagi mahasiswa. Nah, sebagian besar masih baru, ya. Walaupun sebetulnya definisi ini sudah umum digunakan di dunia. Kalau di dalam pembelajaran saya kira belum begitu familiar, ya, tidak begitu familiar, tetapi di dunia computer science, khususnya di dalam mengimplementasikan teknologi dalam betul-betul dalam pembelajaran, ya, atau sistem cerdas di dalam pembelajaran, ini sudah diskusi yang sudah sangat lama. Oke, di sini Anda bisa melihat, ya, definisi dari intelligent tutoring system. Jadi computer based training yang sebuah sistem training atau pembelajaran berbasis komputer yang menggunakan teknik atau komunikasi dalam mentransfer knowledge atau komputer. Nah, kemudian ITS ini kombinasi dari computer aided instruction. Ini ada berada di intelijen dan edukasi. Bagaimana spesifik. Kita bisa lihat di sini bagaimana komputer dan intelligent tutoring system
Bu, mohon maaf suaranya putus-putus. Saya putus ya. Tapi secara umum bisa kedengaran ya. Ini suaranya terdengar? Bisa, Bu. Sekarang terdengar, Ibu. Oh iya. Tadi kurang ya? Oke. Iya, Bu. Ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan bisa langsung di raise hand atau ketik di chat ya. Nah, sehingga di sini kita bisa mendefinisikan ya bahwa intelligent tutoring system ini, tutor ini adalah seseorang yang memberikan instruction ya, individual atau group instruction. Jadi mengajar seseorang. Jadi tutor adalah seseorang yang memberikan instruksi atau pembelajaran terhadap sebuah individual secara individual maupun grup. Tutoring sendiri ini didefinisikan sebagai sesuatu untuk membantu siswa ya atau assist atau mengguide mereka di dalam bagaimana mereka bisa menjadi berdikari ya atau berdiri sendiri dalam pembelajaran sehingga tidak menggunakan sebuah tutor ya atau seorang tutor. Jadi pembelajarannya itu tutor itu ketika dia sudah masuk ke dalam sistem dia akan berjalan secara otomatis. Nah, di sini kita bisa melihat tipe dari software. Jadi intelligent tutoring system ini juga didefinisikan sebagai salah satu tipe dari software pendidikan yang didesain untuk menyediakan personalisasi dalam pembelajaran dan juga feedback. Jadi intelligent tutoring system ini juga menggunakan berbagai jenis teknik ya dalam mengadaptasi individual needs ya dalam atau kebutuhan individu untuk setiap student. Nah, teknik ini saya kira bukan ranah kita ya karena ini masuk di computer science. Kalau zaman dulu itu kalau zaman sekarang ketika kita berbicara intelligent tutoring system, orang pastinya akan menggunakan large language model ya sebagai expert di dalam sebuah sistem. Nah, tapi kalau Anda membuka artikel-artikel beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu, karena ini tentang ITS ini sejak saya kuliah tahun 2000-an ya ke atas, ini saya sudah mereview ya tentang intelligent tutoring system. Nah, pada saat itu jangan Anda bayangkan sistem cerdas atau AI seperti saat ini ya. Jadi zaman itu kita lebih banyak menggunakan termasuk beberapa tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu itu saya menggunakan fuzzy logic ya. Menggunakan logika fuzzy untuk personalisasi di dalam pembelajaran sebelum munculnya LLM ya seperti ChatGPT. Nah, definisi yang lain dari intelligent tutoring system adalah sebuah sistem komputer yang berusaha meniru ya human tutor atau manusia dalam menyediakan personalized instruction kepada siswa dengan menggunakan one-to-one tutoring approach. Ya, jadi ini adalah definisi dari intelligent tutoring system secara umum. Oke, mari kita lihat tipe dari tutoring secara umum ya. Ini juga saya kira membekali Anda ketika Anda mendesain sebuah media pembelajaran. Jadi tipe tutoring itu dibagi menjadi beberapa grup.
Ya, jadi ada classic tutoring ya atau group tutoring. Nah, classic tutoring ini adalah Anda bisa lihat di gambar, tutor ini mengajar beberapa orang. Jadi ketika satu tutor ini mengajar banyak mahasiswa atau siswa ya. Nah, classic tutoring ini banyak diimplementasikan atau secara umum diimplementasikan di traditional classroom. Sama seperti yang kita lakukan saat ini ya. Jadi modelnya adalah classic tutoring. Nah, teknologi yang digunakan dalam interactive relationship ya antara tutor dengan student itu biasanya menggunakan beberapa tool ya. Kalau zaman sekarang ya kita menggunakan web conferencing software seperti Google Meet ini ya untuk mendeliver pembelajaran dengan menggunakan classic tutoring. Nah, kemudian One Tutor ini mengadvise banyak jadi mengakomodasi banyak mahasiswa atau siswa secara jarak jauh ya, remotely seperti itu. Kemudian tipe tutoring yang lainnya adalah kolaboratif method ya. Jadi kolaboratif method ini di sini kita bisa melihat bagaimana hubungan antara learner 1, learner 2 dan learner 3 ya. Kemudian posisi tutor juga masuk di dalam bagian dari kolaborasi ini. Jadi kolaborasi ini berbasis social relationship ya, hubungan sosial antara peserta belajar di mana mereka membagikan informasi dan pengetahuan ya. Kemudian kolaboratif tool ini saya kira apa yang kita sering lakukan saat ini yaitu dengan menggunakan web conferencing, Anda bisa melihat fitur-fitur yang ditawarkan. Ya, jadi tidak hanya model klasik tutoring, tetapi mengakomodir model-model kolaborasi seperti di fitur di fitur chatbox ya. Kemudian dalam misalkan Zoom atau Google Meet juga bisa dibagi menjadi room-room yang lebih kecil. Jadi kelas besar dibagi menjadi yang lebih kecil. Nah, sehingga di situ untuk mengakomodir kolaborasi metode kolaborasi. Nah, kemudian tipe yang ketiga adalah Socratic tutoring. Ya, jadi one-to-one tutoring. Nah, model Socratic tutoring inilah yang diadopsi oleh Intelligent Tutoring System. Kalau dua yang tadi itu secara umum, ya. Kalau yang model Socratic inilah yang digunakan di dalam Intelligent Tutoring System. Nah, kemudian tutor ini digantikan oleh manusia. Ya, tutor ini digantikan oleh sistem. Ya, jadi bagaimana sistem itu didesain untuk menggantikan seorang tutor. Jadi pengetahuannya ya atau sebagai expert model itu betul-betul dirancang sehingga keberadaan tutor ini tidak diperlukan lagi. Nah, Socratic tutoring ini terjadi ketika satu tutor membantu satu siswa. Kemudian pembelajaran ini dilakukan secara independen ya, atau dengan kolaborasi atau dengan classic method. Jadi secara independen menggunakan kolaboratif atau classic method seperti itu. Jadi bebas menggunakan ya. Kemudian student membutuhkan personalized attention ya dalam sebuah proses pembelajaran. Kemudian interaksi student dengan tutor untuk mendapatkan individual feedback
ya. Kemudian human tutor juga tidak selalu ada setiap saat, ya. Kemudian sehingga inilah yang dijadikan dasar untuk diterapkan di dalam intelligent tutoring system. Ya, jadi ini yang diadopsi, ya, model Socratic tutoring ini yang diadopsi di dalam mendesain intelligent tutoring system tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke karakteristik dari intelligent tutoring system ini. Jadi di sini bisa kita melihat tidak hanya AI dan education, bagaimana pemanfaatan sistem cerdas dalam pembelajaran itu sesuatu yang payungnya, ya. Kemudian masuk ke dalamnya adalah computer science, ya. Jadi kombinasi antara computer science, education science, dan juga psikologi. Ya, jadi itulah intelligent tutoring system berada di tengah-tengah ini. Selanjutnya benefit dari intelligent tutoring system. Nah, sebelum saya masuk ke benefit, jadi saya ingin menjelaskan bahwa intelligent tutoring system bagaimana mengintegrasikan sistem cerdas di dalam intelligent tutoring system ini sebetulnya terbagi atas dua, ya. Ada dua kategori umum bagaimana AI itu diterapkan di dalam sebuah intelligent tutoring system. Yang pertama adalah AI diterapkan di dalam sistem tersebut itu tidak mempengaruhi proses pembelajaran, ya. Jadi yang pertama itu AI itu tidak mempengaruhi proses pembelajaran, tetapi dia ada di dalam lebih ke arah ke mengoptimalisasi data mining, ya. Jadi proses pembelajarannya, kemudian data lognya seperti apa, ya. Misalkan siswa ini setiap jam berapa masuk ke sistem itu, kemudian log out jam berapa jam, kemudian intinya adalah learning behavior, ya. Jadi learning behavior inilah yang dioptimalisasi atau digunakan oleh digunakan oleh pengembangnya, ya, dengan menggunakan sistem cerdas ini dimanfaatkan untuk memprediksi, ya. Jadi yang pertama digunakan untuk memprediksi. Jadi tidak ada sama sekali intervensi di dalam proses pembelajaran, tetapi dia menggunakan data-data dari peserta belajar ini untuk dijadikan pertama bisa dijadikan untuk prediksi, ya, prediksi kelulusan, prediksi nilai, atau prediksi drop out. Misalkan dengan gaya belajar seperti ini atau dengan frekuensi dia mengakses materi ini, peluang untuk dia lulus atau mendapatkan nilai di atas rata-rata itu sekian, itu bisa diprediksi. Nah, ini adalah salah satu implementasi sistem cerdas di dalam pembelajaran. Nah, itu juga bisa dikatakan sistem ini merupakan sebuah intelligent tutoring system, ya. Jadi bukan hanya ketika dia masuk ke dalam strategi itu baru bisa dikatakan intelligent tutoring system. Nah, sekarang itu bisa dikatakan. Nah, kemudian gunakan untuk sistem prediksi. Proses pembelajaran, bahwa seberapa efektifkah pembelajaran ini sudah dilakukan, sehingga memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada dosen misalkan, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang harus dilakukan dengan kondisi progres, ya, peserta belajar saat ini, ya. Itu
Kemudian yang kedua adalah sistem cerdas ini masuk ke dalam strategi, ya. Jadi bagaimana strategi sistem cerdas ini akan memberikan misalkan automate feedback, ya, sesuai dengan pertanyaan. Nah, seperti yang Anda lakukan dengan ChatGPT. Senior Anda juga sudah banyak yang automate feedback dengan menggunakan large language model, akan GPT API atau menggunakan punyanya Microsoft, ya, atau menggunakan cloud seperti itu. Nah, jadi di sini ada dua, ya, bagaimana sistem itu atau sistem cerdas itu memberikan bagaimana sistem cerdas itu mempengaruhi, ya, cara pengajaran, ya. Kemudian dengan pemberian feedback berdasarkan kebutuhan, maka muncullah atau istilahnya promote, ya, dipromotelah personalized learning. Nah, jadi personalized learning ini muncul karena adanya adaptive learning, ya, adanya adaptasi di dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi antara adaptive learning dan personalized learning itu sebetulnya banyak orang menggunakan secara bersamaan, ya, maksudnya tidak ada bedanya. Tetapi pada dasarnya ketika kita menelaah lebih jauh, personalized learning dan adaptive learning itu terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Oke. Kemudian jadi itu, ya, ada dua cara menggunakan, termasuk di dalamnya misalkan salah satu contohnya adalah adaptive hyperlink, ya, misalkan ketika pembahasan tentang sesuatu hal, maka muncullah hyperlink yang sesuai dengan materi yang disajikan, ya. Jadi adaptif, ya. Jadi adaptif ini menghasilkan personalized learning. Nah, untuk intelligent tutoring system zaman sekarang, ya, zaman sekarang itu lebih kompleks saya kira dibandingkan zaman dulu, ya. Kalau zaman sekarang itu betul-betul untuk meningkatkan learning experience, ya. Jadi learning experience itu sudah sangat beragam, ya. Jadi tidak seperti zaman dulu, intelligent tutoring system zaman dulu. Kalau mungkin Anda bisa melihat zaman dulu itu sudah ada chatbot seperti ChatGPT, ya, tetapi masih sangat terbatas. Itu pun waktu saya belajar tentang itu, ya, jadi waktu saya belajar tentang sistem itu pun sudah sangat hebat, ya, karena apa yang kita tanyakan dia akan menjawab sesuai dengan konteks, ya, tetapi masih betul-betul sangat terbatas. Anda bisa browsing namanya Elisa, ya, Elisa atau dan natural language processing, ya. Kalau Anda browsing tentang Elisa, Anda akan menemukan sebuah software yang hampir sama dengan ChatGPT tapi sangat terbatas. Waktu itu sudah sangat hebat, ya, ketika Elisa itu dikembangkan. Apalagi zaman sekarang dengan large language model seperti sekarang ini, apapun Anda bisa tanyakan, ya. Kalaupun ada hal yang tidak ada di dalam, tidak dilatih, sistem itu tidak dilatih, maka dia akan memberikan jawaban yang halusinasi, ya. Oke, ini komponen dari ITS secara umum, yaitu adanya integrasi feedback,
kemudian adaptivitas dari sistem untuk berbasis student needs, kemudian terakhir mempertimbangkan student emotion. Ya, jadi feedback terkait student emotion juga saat ini sudah mulai di embedded ke dalam intelligent tutoring system. Kalau zaman dulu belum ya, masih terbatas pada 3 dimensi yang tadi saya jelaskan. Nah, ini arsitek 3 modul arsitek secara umum tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada domain modul, student modul, dan tutor modul. Kemudian di sini untuk terkait dengan student karakteristik, ini ada beberapa komponen yang bisa kita ambil kaitannya dengan informasi demografik, kemudian learning history, learning style, cognitive state, dan juga pengetahuan yang berhubungan dengan konten. Nah, ini biasanya berkaitan dengan kuis-kuis yang diberikan di dalam intelligent tutoring system tersebut. Kemudian pada domain modul kita bisa lihat di sini berkaitan dengan konten atau pengetahuan yang ingin diajarkan. Jadi ada core structure-nya yang mengacu kepada basic concept ya. Sama seperti di Moodle ya. Jadi ada juga kita menyediakan konten-konten juga. Tapi konten-konten itu semuanya berlabel ya supaya sistem itu bisa kita bisa mendesain sistem yang adaptif. Kalau hanya sekedar konten biasa saja kita taruh di dalam sebuah sistem, itu kita tidak bisa melakukan sistem itu tidak menjadi fleksibel ya. Nah, sebetulnya ada banyak sekali strategi yang bisa digunakan, tapi saya kira Anda belum mendapatkan atau mungkin tidak mendapatkan materi yang terkait dengan itu karena berkaitan dengan computer science. Selanjutnya adalah for modul arsitektur ya, jadi ada 4. Yaitu ada ketambahan knowledge domain dan expert ya, ada ahli di sini. Nah, ini standar arsitektur dari ITS itu sendiri ya. Jadi tutor model, kemudian ada user interface. Kemudian ini ketika kita masuk ke modelnya lebih jauh ya, kalau kelihatan dari luar sih hanya seperti ini ya, sebuah komponen umum, tetapi kalau kita masuk ke dalamnya lebih jauh lagi, sebetulnya di dalam itu kompleks ya. Jadi misalkan knowledge modul itu ada strukturnya ya, ada strukturnya. Jadi bisa dalam bentuk knowledge graph ya, ini ada ilmunya juga ya kaitannya dengan knowledge graph itu ya. Tergantung kita mau modulnya itu modelnya seperti apa. Tapi secara umum digambarkan seperti ini, bahwa terdiri atas subjek konten, selain subjek ada kuis, kemudian ada kompetensi di situ yang akan diukur. Kemudian di dalam student model itu ada informasi pengetahuan, kemudian ada ini adalah list dari untuk update knowledge-nya juga ada, seperti itu ya. Nah, kemudian di tutor modul itu ada komponen-komponen lagi ya yang mendukung. Ada agent khusus untuk tutor model itu sendiri. Ya, kemudian di sini ada learning style ya di student model, kemudian teaching learning strategy, kemudian ini masuk ke interface. Interface ini satu khusus lagi ya, karena di dalamnya terdiri atas UI UX design. Ya, jadi intelligent tutoring system ini adalah sebuah sistem yang kompleks. Nah,
kita bisa lihat lagi pengembangan dari ITS arsitektur. Jadi yang tadinya modelnya seperti ini, ya, ini menjadi seperti ini. Interface modulnya itu diletakkan di tengah misalkan, di antara domain modul dan pedagogical modul dan juga student modul, sehingga di sini terjadi semacam pipeline ya antara domain modul pedagogical dan student. Ya, ada inference engine. Nah, inference engine ini ciri-ciri istilah ini adalah bahwa sistem ini menggunakan fuzzy logic ya. Umumnya menggunakan istilah inference engine. Kemudian, nah ini adalah model salah satu model pengembangan model dari ITS ya. Jadi hanya dari 3 komponen utama itu kemudian dikembangkan arsitekturnya menjadi komponen yang lebih kompleks lagi. Ya, tergantung dari konteks atau spesifikasi intelligent tutoring system yang kita inginkan. Ya. Jadi tetap ada student modul, 3 komponen ini pastinya harus ada ya, minimal. Student modul, tutor, dan expert modul. Dan di sini pasti harus ada interface ya. Tapi dalam sistem ini tidak menjadi fokus utama, sehingga dia tidak dimasukkan di dalam arsitektur. Nah, kalau misalkan dia masuk di dalam arsitektur seperti ini, berarti sistem front end ini juga sebuah sistem, ada sistem yang berjalan di dalamnya. Ya, jadi ada front end-nya dan ada sistem back end-nya. Nah, kalau di sini front end-nya itu tidak menjadi tidak utama ya. Nah, kemudian ini adalah flowchart-nya ya. Bagaimana sistem itu bisa bekerja, dimulai dari pertama generate problem ya, kemudian present problem, masalah itu disajikan, kemudian ada domain expert di sini yang memiliki bagaimana cara menyajikan permasalahan dan juga bagaimana memecahkan permasalahan, sehingga ketika siswa memecahkan permasalahan itu, dia sudah bisa mendeteksi apakah jawaban yang dimiliki oleh siswa ini betul atau tidak. Nah, kemudian di dalamnya juga ada feedback ya terkait dengan materi yang disajikan. Bukan hanya materi tetapi terkait dengan permasalahan ya yang yang diselesaikan. Nah, ini adalah kalau kita melihat lagi lebih dalam dari user model ya. Kalau Anda tadi melihat user model itu kecil seperti ini, student model ya. Kalau kita potret lebih dalam lagi itu seperti ini. Jadi di dalamnya juga sangat kompleks. Ya, jadi ada di sini kita bisa lihat ada user, learner, learning style, kemudian di dalamnya ini ada pembahasan. Oke. Sorry ya, sebentar ya saya
Ya, seperti itu ya. Jadi secara umum, nah ini Anda lihat tadi bagaimana sebuah graphical representation dari sebuah user model ya. Kemudian nah, sehingga implementasinya itu banyak sekali sebetulnya. Jadi implementasi dari intelligent tutoring system itu salah satunya adalah automated grading, feedback, learning analytic dashboard, curriculum design, gamification simulation, chatbot, dan virtual assistant collaborative learning. Ini implementasi dari intelligent tutoring system. Kemudian pada kurikulum desain dan pengembangan itu berkaitan dengan data analisis, ya, content creation, content delivery, dan juga content evaluation. Nah, di sini kemudian kita bisa melihat tantangannya ya atau kelemahan dari intelligent tutoring system itu. Materi ini sudah sangat lama ya sebetulnya ya. Kalau melihat dengan perkembangan teknologi AI yang ada, ini sudah ada beberapa yang saya kira tidak relevan lagi ya. Jadi saya kira perlu saya harus update lagi ya terkait dengan ini semua. Oke. Saya kira demikian ya secara umum terkait dengan intelligent tutoring system. Nanti saya kira untuk materi ini Anda tinggal membaca lagi, menambah lagi dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan intelligent tutoring system. Karena kalau Anda paham arsitektur dari ITS itu, saya kira sangat membantu ya di dalam mengembangkan instructional media. Anda lebih terpola ya ketika ingin membuat sebuah media pembelajaran seperti yang saya sampaikan di awal. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Belum ada pertanyaan? Kalau begitu saya kasih tugas ya. Tugasnya adalah Anda membuat resume kaitannya intelligent tutoring system, tapi bukan terkait materi yang saya presentasikan, tetapi materi yang Anda browsing ya. Jadi hal di luar yang apa yang saya sudah sampaikan saat ini, supaya Anda lebih memahami lagi kaitannya dengan apa sih itu intelligent tutoring system. Ya, kalau dijelaskan seperti ini, ya kedengarannya mungkin Anda bisa paham atau mungkin ada bagian-bagian hal yang yang tidak begitu jelas. Nah, melalui tugas ini saya kira bisa membantu Anda untuk lebih memahami lagi apa itu intelligent tutoring system. Jadi tugas Anda itu 2 halaman ya. 2 halaman resume kaitannya intelligent tutoring system. Terserah menggunakan literatur yang mana, yang jelas literatur itu harus jurnal ya, bukan literatur lepasan dalam bentuk blog, tetapi dalam bentuk jurnal ilmiah. Oke, nanti Anda upload di link Google Drive yang sudah disediakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kalaupun nanti suatu saat ada pertanyaan, silakan Anda menggunakan WA Group atau bisa japri langsung ke saya. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.